Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas karena kan kita buat keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita sepakati? Apa saja ya? Iya, Pak? Ya, kita tuliskan di sini. Ini ya. Oke, apa lagi selain tidak boleh rame? Apa? Aktif di kelas ya. Nanti tuliskan lagi. Nah, keyakinan kelas yang berikutnya. Apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas. Ayo. Ayo, Rafiq. Tulisnya Rafiq. Kasihnya Rafiq. Di dalam kelas. Ya. Saat pelajaran ya. Jadi makan minum di kelas saat pelajaran. Tidak di kelas kita. Ya, mendengarkan guru saat makan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak boleh terlambat, ayo. Nih, tuliskan. Lihat dulu. Ini sudah dapat 6, ada apa lagi? Oh, tidak boleh tidur saat pelajaran. Sekarang kita lihat dari ketujuh keyakinan kelas kita ini. Tidak boleh rame saat pelajaran, harus aktif di kelas, kalau keluar harus izin, tidak boleh makan di kelas, mendengarkan guru saat diterangkan, tidak boleh terlambat, tidak boleh tidur saat pelajarannya. Ini ada kata tidak. Nah, kita buat yang lebih positif, jadi nggak ada kata tidak ya. Oke, jadi dulu. Yang keempat, kemudian yang kelima, mendengarkan guru saat menerangkan ya ini. Mendengarkan guru saat menerangkan. Kita buat. Sekarang nilai positifnya apa kalau menyayangi teman? Lihat dulu. Sekarang kita sudah punya keyakinan kelas, kemudian memunculkan nilai positif dan sekarang bukan nilai kebajikan dari yang sudah kalian sampaikan ya. Nomor satu itu tertib saat pelajaran. Berarti apa di situ? Nilai kebajikannya? Tertib, tertib.
Yang kedua, ini aktif di kelas. Apa? Ya, aktif. Yang ketiga, izin saat keluar kelas. Izin apa? Ya, disiplin. Yang keempat, itu makan dan minum di luar kelas. Ya, taat peraturan. Kemudian yang kelima, memperhatikan saat pelajaran. Memperhatikan saat pelajaran. Ya, disiplin. Nah, disiplin. Kemudian datang di kelas tepat waktu. Yang keenam, kita sudah punya 7 nilai-nilai kebajikan. Ya, kenapa masa? Itu berdoanya kok belum. Oh iya, berdoa. Bagaimana? Perlu kita tambahkan untuk berdoa? Apa kira-kira? Ini ada lagi. Lima ada 2, kita tambahkan lagi ya. Masih ada lagi yang belum ya? Ayo digambar. Ya. Nah, ini yang masih belum nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Oke. Nah, untuk kesepakatan kelas kita. Nah, ini sudah ada yang nomor 1 sampai 7. Di sini ada 2 ya. Ada aktif di kelas sama dan memperhatikan ya. Oke. Nah, nanti ini kita coba buat ya kesepakatan kelas kita ya, dan nanti kita tempel di kelas ya. Nanti saya minta bantuan ya untuk ketua kelas ya, mencatat ini kita dokumentasikan dulu. Nanti kita buat ya kesepakatan kelas kita. Ada lagi dari anak-anak untuk mendokumentasikan. Kita dokumentasikan. Dokumentasi ya. Ya. Ya, betul. Betul. Ya. Selamat siang, Wiji. Ibu ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang Ibu perhatikan akhir-akhir ini. Ibu mendengar laporan dari beberapa guru, teman, dan orang tuamu. Belakangan ini kamu sering menggunakan ponsel di saat pelajaran dan juga di dalam rumah. Apakah itu betul? Ya Bu, selamat siang. Ya Bu, saya mengakui sering menggunakan ponsel saya di rumah dan di sekolah. Ya, Ibu maklum. Ibu juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Memang sangat menyenangkan saat kita menggunakan ponsel. Yang Ibu ingin tanyakan, apa alasanmu yang membuatmu tuh begitu tertarik menggunakan ponsel saat pelajaran? Terkadang saya merasa bosan ketika di rumah. Saya lebih sering menggunakan ponsel karena saya lebih nyaman dan lebih enak untuk pembelajaran. Ibu paham perasaanmu, Riji. Tapi perlu kamu ingat bahwa kamu harus fokus di pembelajaran. Kamu juga harus menyadari bahwa prestasimu itu semakin menurun. Bagaimana menurutmu cara apa untuk mengatasi masalah ini? Saya akan mencoba
akan menggunakan HP lagi dan meninggalkan ponsel di tas. Mungkin jika bisa saya menggunakan kegiatan lain yang menyenangkan agar bisa terhindar dari ponsel. Menurut Ibu, itu langkah yang terbaik, Wiji. Selain itu, saat kamu kesulitan mengendalikan penggunaan ponsel, silakan kamu minta bantuan kepada bapak ibumu atau pada kami, bapak ibu guru yang ada di sekolah. Kami akan selalu mendukungmu. Terima kasih Bu, saya akan lebih fokus belajar di sekolah. Itu sangat bagus, Wiji. Ingat bahwa pendidikan itu adalah investasi untuk masa depanmu. Kalau ada hal-hal yang tidak kamu pahami atau kamu butuh bantuan, silahkan kamu menghubungi saya. Ibu akan selalu untuk membantu. Selamat pagi, Satra. Ibu ingin berbicara denganmu tentang masalah yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu terkait dengan stres akademik yang kamu alami. Ya, selamat pagi Bu. Saya merasa stres karena banyak tugas dan ujian yang saya hadapi. Ibu sangat memahami perasaanmu. Kegiatanmu sangat banyak dan itu memang menguras secara fisik maupun psikis. Tapi Ibu ingin tahu sebenarnya apa yang membuatmu itu stres? Saya merasa sangat tertekan Bu karena banyaknya tugas yang diberikan pada saya, kemudian ujian-ujian yang harus saya hadapi juga. Kemudian dari pihak orang tua dan guru saya sendiri sangat menuntut saya untuk memiliki nilai yang tinggi dan itu membuat saya tertekan. Ibu mengerti perasaan kamu, Satra. Tekanan akademik dan juga harapan orang tua yang terlalu tinggi menjadi beban untuk kamu. Terus bagaimana menurutmu kita bisa membantu mengatasi stres ini? Mungkin kalau dari saya sendiri itu bisa dikurangi dari tugas yang diberikan, kemudian ujian-ujian yang diberikan juga agar saya memiliki waktu lebih banyak dan saya juga perlu untuk belajar bagaimana cara untuk manajemen waktu dengan baik. Betul sekali, Satra. Ibu pikir usulan kamu itu sangat masuk akal. Nanti akan Ibu rundingkan dengan guru-guru yang lain agar kita bisa bekerja sama untuk mengurangi tugas dan juga ujian untuk kamu. Sekaligus memberikan panduan tentang memanajemen waktu yang baik. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik dalam mengelola waktu saya dan saya akan lebih baik dalam belajar. Itu adalah langkah yang baik, Satra. Ingatlah bahwa Ibu ada di sini untuk selalu membantumu. Jika kamu merasa tertekan dan butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan gurumu. Ya Bu, terima kasih. Saya akan mencoba yang terbaik dan akan berbicara jika saya menemui masalah pada diri saya. Bagus sekali, Satra. Ingat bahwa guru-guru semua itu peduli padamu, peduli terhadap perkembanganmu dan juga tentang kesejahteraanmu. Jangan ragu untuk berbicara dengan kami kapan saja kamu membutuhkan kami.